kalian lebih memahami lagi ya. Nah, kegiatan kurikuler itu dilaksanakan dalam proses mata pelajaran ya. Coba ditulis. Kegiatan kurikuler dilaksanakan dalam proses pelajaran. Nah, untuk kurikuler itu kan sudah kalian ikuti ya, jangan ditulis dulunya. Kalian sudah mengikuti pelajaran di SMP ini. Ada berapa pelajaran yang kalian ikuti? Ada 11 ya. Ada 11 dari mulai pelajaran PKN, PAI, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Matematika, IPS, Bahasa Sunda ya. Itu merupakan kegiatan kurikuler untuk mengasah atau mencerdaskan otak kalian ya. Jadi untuk kurikuler itu yang lebih diprioritaskan, yang lebih diutamakan itu pengembangan otak ilmu pengetahuan ya. Nah, karena kalian itu punya potensi lain selain punya otak, juga punya jiwa ya. Maka jiwa juga perlu dikembangkan ya. Perlu dikembangkan melalui kegiatan pengembangan diri yang disebut dengan ekstrakurikuler ya. Jadi untuk kurikuler ya, kurikuler itu tujuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Itu kurikuler. Nah, kalau ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler tujuannya adalah mengembangkan potensi minat dan bakat. Tujuannya mengembangkan potensi minat dan bakat. Nah, makanya jangan ditulis ya, ini untuk keterangannya. Makanya dalam kegiatan ekstrakurikuler itu tidak semua siswa diwajibkan harus memilih apa ya, tapi kalian yang memilih kegiatan itu yang disediakan oleh sekolah ya. Itu tujuan ekstrakurikuler ya. Coba tadi tujuan ekstrakurikuler apa? Mengembangkan potensi minat dan bakat ya. Nah, yang disebut potensi itu apa ya? Potensi itu bahan ya. Yang disebut potensi itu bahan mentah ya. Kalau bahasanya bahan mentah yang bisa dikembangkan menjadi bahan yang matang ya. Jadi bahan mentah bisa dikembangkan menjadi bahan yang matang ya. Nah, jangan ditulis sekarang ya. Coba Bapak tanya, yang kalian tahu ekstrakurikuler di sekolah ini ada berapa? Coba Alif sebutkan satu, Alif. Ekstrakurikuler di sekolah kita
dukung ya. Ada lagi? Ya, bela diri, silat ya. Ada lagi yang lain? Ya, UKS juga ada ya. Nah, itu kegiatan-kegiatan tadi itu ditawarkan kepada seluruh siswa untuk dipilih ya. Makanya tadi disebutkan di awalnya untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat. Mungkin ada yang minat pada bola voli, tapi tidak minat pada bela diri ya. Mungkin ada yang minat pada seni, tidak minat pada bela diri ya. Nah, jadi untuk ekstrakurikuler itu untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan minat dan bakat ya. Nah, itu pengertian ekstrakurikuler. Nah, apa hubungannya dengan LDKS ini ya, latihan dasar kepemimpinan ya. Nah, para siswa sekalian, dalam kegiatan ekstrakurikuler itu kan selalu berlatih ya. Dan mungkin nanti setelah berlatih sekian minggu, sekian bulan, itu ada lomba ya. Nah, dengan berlatih, berlomba ya, bertanding dengan sekolah lain, maka nanti akan terbentuk latihan kerja keras. Karena untuk bertanding sok latihan apa pada tanding? Kosong. Nah, itu berarti karakternya, potensi kalian diasah dengan bekerja keras, berlatih ya. Kemudian dalam bertanding itu kan diperlukan rasa percaya diri. Kalau kalian tidak punya rasa percaya diri, mau bertanding merungkut ya. Seperti para siswa kalau disuruh petugas upacara ya, langsung ya tetiasa Pak, tetiasa Bu. Nah, itu namanya kurang percaya diri ya. Nah, dengan kegiatan ekstrakurikuler itu, baik lewat pramuka, PKS, seni, ya, kemudian bola voli, futsal, itu semuanya nanti arahnya membentuk rasa percaya diri. Ya. Jadi dengan latihan yang baik, yang nanti tampil akan punya rasa percaya diri. Nah, nanti kalau kalian jadi pemimpin, ya, itu rasa percaya diri penting sekali. Kalau kalian tidak punya rasa percaya diri, kakak tapayun misalnya arep pidato, mengucapkan salam kadang salah ya. Harusnya assalamualaikum, langsung waalaikumsalam warahmatullahi ya. Itu kalau kurang percaya diri sok grogi ya. Nah, sebab itu para saudara sekalian, lewat kegiatan ekstrakurikuler itu nanti diharapkan membentuk karakter. Boleh sekarang ditulisnya. Kegiatan ekstrakurikuler akan membentuk karakter tulis saja satu di bawahnya ya. Satu, kerja keras. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, bekerja sama. Yang keempat, rasa percaya diri. Ya. Jangan tulis ya, sekarang selingan ya. Nah, jadi para saudara sekalian, kalau kalian nanti mengikuti ekstrakurikuler dengan baik, ya, karakter-karakter itu akan terbentuk pada diri kalian. Ya. Kerja keras, ya, disiplin waktu, ya. Kemudian dalam lomba nanti terbentuk rasa percaya diri, dan mungkin karakter yang lain akan terbentuk pada diri kalian. Ya. Itu kalau kalian mengikuti kegiatan ekstra dengan
baik ya. Nah, oleh sebab itu kalian sebagai staf OSIS ya, diharapkan semua siswa staf OSIS itu mengikuti ekstra kurikuler ya. Kalau ada yang belum, silakan nanti kalian bergabung dengan teman-teman kalian apa yang kalian sukai dari kegiatan tersebut ya. Karena kalian itu istilahnya sebagai motor ya, dalam kegiatan di sekolah ini sebagai motornya ya. Yang bergerak motor nanti yang lain ikutnya. Coba kalau kalian perhatikan, kalau mobil ya, atau motor, kendaraan bermotor ya, itu kan sadelna, jokna ya, kemudian lampu dan sebagainya hanya mengikuti motornya. Motornya bergerak, motornya betot gear, gearnya betot roda maju ya. Jokna, stangna dan sebagainya ikut maju karena terbawa oleh mesin motornya ya. Nah, di sekolah ini staf OSIS ibaratnya seperti itu. Makanya kalian yang dipilih ya, yang dipilih untuk mengikuti latihan dasar kepemimpinan ini ya. Nanti kalau kalian semuanya itu bisa menjalankan kegiatan ekstra kurikuler dengan baik, lomba menang dan sebagainya, nah itu nanti yang lain akan termotivasi, akan semangat ya, akan semangat untuk mengikuti kegiatan tersebut ya. Mohon maaf ya, Bapak harus para saudara sekalian, untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak dibentuk secara tiba-tiba. Pemimpin itu dibentuk dari mulai usia SD, SMP, SMA dan seterusnya. Nah, mereka yang aktif dari kegiatan SD, SMP, SMA itu biasanya nanti mentalnya akan bagus, ya, stabil, ya, bisa mengendalikan diri, bisa memimpin rekan, ya, sehingga apa yang dia kerjakan itu nanti akan terlaksana dalam bentuk kerjasama. Nah, jadi di sini para saudara sekalian, dalam kegiatan ekstrakurikuler itu juga diperlukan kerjasama antar rekan. Ya. Tidak mungkin dalam kegiatan ekstra itu sendiri-sendiri, ya. Pasti bekerja sama dengan rekan. Ya. Misalnya yang aktif di PKS. Ya. Dalam kegiatan PKS itu misalnya ada gerak jalan ya, ataupun senam lantas ya, itu kan harus dilaksanakan secara kerja sama grup atau regu ya. Begitu juga dalam olahraga voli, tidak mungkin voli hanya seorang ya, minimal 6 orang. Dalam futsal juga sama ya. Nah, jadi kegiatan ekstrakurikuler itu juga nanti akan membentuk jiwa kerjasama. Ya. Nah, zaman sekarang ini penting sekali ya, memupuk rasa kerjasama itu penting sekali. Orang-orang yang sukses, para pemimpin, itu karena mereka suka bekerja sama, suka menghargai orang lain. Nah, kalau kalian bisa bekerja sama, bisa menghargai orang lain, nah itu salah satu jiwa-jiwa kepemimpinan itu seperti itu ya. Tapi kalau kalian tidak bisa menghargai atau tidak bisa bekerja sama dengan rekan, nah itu harus diperbaiki ya. Kalau misalnya dalam baris berbaris rekan salah ya, kita di papatan malah dicarikan baik, nah itu maksudnya baik tapi caranya salah, akan pundung ya. Nah, di situ perlunya kalian bekerja sama dengan rekan, saling harga menghargai
gaib. Ya. Nah, jadi di sini para sahabat sekalian yang perlu kalian pahami setelah kegiatan latihan dasar kepemimpinan ini, ya, Bapak berharap kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita itu akan semakin berkembang, semakin semarak, ya, sehingga nanti dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dalam lomba-lomba tersebut, ya, kita bisa meraih prestasi, bisa mengangkat nama SMP Negeri 1 Cipabija ke tingkat yang lebih baik, ya, baik wilayah maupun kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Ya. Hanya di sini Bapak perlu menyampaikan juga hal yang menghambat atau mengganggu prestasi dalam kegiatan tersebut. Ya. Ya, ini yang sering Bapak sampaikan dan mungkin ini sudah berkali-kali Bapak sampaikan, terutama anak putra, ya. Karena Bapak juga sering melihat langsung, ya, kalian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tapi ada juga cara atau pola hidup yang tidak mendukung, ya. Misalnya habis pulang latihan futsal, habis pulang latihan voli, ya, itu ada siswa yang tanpa rasa malu ke bapaknya itu merokok di depan bapak. Nah, kalau kalian terbiasa seperti itu, jangan harap potensi kalian untuk maju itu akan tercapai. Makanya kenapa kita latihan futsal, ayo latihan futsal, keok jeng keok wae. Sebab Bapak lihat, mereka yang latihan futsal itu walaupun rajin latihan futsal, tapi merokoknya keureng-ureng, itu tidak ada gunanya. Ya. Nah, jadi Bapak menyampaikan, ya, kalau kalian ingin sukses, ada kegiatan yang kalian jalani, kemudian ada pantangan yang menghambat, maka pantangan yang menghambat itu harus dibuang jauh-jauh. Ya. Beri contoh yang lain, misalnya, ya, kalian pernah sakit? Nah, misalnya HRE, ya. HRE. Setelah datang ke dokter, diperiksa, oh panasnya tinggi, ya. Nanti minum obat ini. Ya. Kemudian dokter sering memberikan pantangan atau nulis carek, ya. Misalnya teknik es, pernah itu? Nah, mengapa tidak boleh minum es? Nah, kalau kalian sakit panas, ada yang itu minum es, hidungnya ngocor, ya, di sini keluar leho, ya, itu berarti kena flu pilek, ya. Itu flu pilek itu penyebabnya bakteri, ya, yang hidup di rongga hidung dan tenggorokan, ya. Karena Bapak guru IPA, Bapak sedikit membahas itu supaya kalian ngerti, ya. Nah, bakteri itu akan berkembang sangat cepat apabila udaranya dingin. Makanya penyakit flu pilek itu biasanya akan mengena atau menyerang manusia pada saat mulai musim hujan. Nah, bakteri itu berkembangnya dengan membelah diri sangat cepat, ya. Kalau udaranya dingin, ya, itu mungkin dalam 1 menit bisa berkembang menjadi ratusan bakteri, ya. Nah, kalau kalian minum es, ya, mulut kalian itu dingin, mulut dengan hidung itu ada salurannya, maka hawa dingin dari mulut itu akan naik ke dalam rongga hidung. Maka bakteri yang ada di hidung itu nanti akan berkembang sangat besar, ya, sangat pesat, ya. Nah, akhirnya kalau bakteri itu berkembang besar, menyerang rongga hidung, sel darah putih yang mau membunuh bakteri itu kalah. Kalau sel darah putih itu kalah, mati, itu nanti menjadi leho, ya. Karena keluar leho.
Nah itu bakteri yang kalah, yang sel darah putih yang kalah berperang melawan bakteri. Nah sehingga kalau kalian sakit tidak berhenti minum es, tidak akan sehat. Nah itu namanya pantangan ya. Kalau kalian ingin sehat, jangan minum seperti itu ya. Nah sama kalau kalian ingin jag-jag dalam olahraga, ya, latihan futsal, latihan voli, ada latihan fisik, loncat, push up dan sebagainya. Tapi dibiasakan merokok, maka rokok itulah yang akan menghancurkan paru-paru kalian. Ya. Sehingga ya saat ini negara lain tidak ada yang berani perang dengan Indonesia menggunakan senjata. Nah, perangnya bagaimana? Bangsa lain ingin menghancurkan Indonesia itu dengan berbagai macam cara. Ya. Pertama, bisa dengan menggunakan bahan rokok dan narkoba. Ya. Supaya orang Indonesia itu bodoh, supaya orang Indonesia itu miskin, supaya orang Indonesia itu sakit-sakitan, maka orang-orang asing itu menyerang generasi muda dengan bahan-bahan seperti itu. Ya. Nah, ini supaya kalian wawasannya lebih luas. Ya. Sekarang orang tuanya merokok. Sehari kira-kira berapa batang? Kira-kiranya sampai 6 batang habis. Atau malah satu bungkus? Satu bungkus. Nah, kalau satu bungkus itu rokok yang paling murah misalnya jarum ya. Misalnya jarum itu berapa ya? Ada yang apa? Seperti perintah bapaknya mengenai rokok. Berapa? 20. Ya mungkin yang di warung yang 20, ada yang 18 ya. Ya. Kalau satu rumah, satu keluarga ya, itu yang merokok hanya ayahnya ya. Kalau hanya ayahnya satu bungkus, misalnya anggap saja paling murah 15.000 ya. 15.000 kalau satu bulan itu 30 hari berarti sudah 450.000. Itu satu rumah membakar uang 450.000. Nah sekarang kalau sekeluarga itu ada 2 dengan anaknya, bisa sehari itu uang yang dipakai hanya beli rokok itu bisa sampai 25.000. Kalau 25.000 satu keluarga sehari, ya, berarti satu bulannya berapa? Kali 30, 750.000. Nah, kalau seluruh Indonesia yang merokok, kita anggap orang Indonesia itu 280 juta. Kalau yang merokok itu setengahnya bapak-bapaknya, tapi juga misalkan ada yang dibunuh rokoknya. Anggapnya setengahnya orang Indonesia itu bapaknya yang merokok 150 jutaan. Kali sehari 20.000 saja, sudah berapa miliar uang Indonesia itu diduduk sia-sia. Kalau dipakai beli susu, dipakai beli madu, dipakai beli kurma, itu sehat, ya. Bermanfaat, tenaga jajan, ya, badan sehat, itu bagus sekali. Kalau dipakai beli rokok, nanti kena penyakit meme, batuk, ya. Bahkan sekarang, ya, ada kakeknya Dio kelas 7 ya. Ya. Nah, itu sampai lehernya digolong karena terkena kanker. Nah itulah bahasa sekalian ya. Rokok ini sangat berbahaya bagi kesehatan, ya. Sangat berbahaya bagi keuangan.
keuangan dan sebagainya. Sehingga Bapak berharap kalian sebagai generasi muda sadar bahwa itu adalah usaha bangsa lain yang ingin menghancurkan orang Indonesia. Kalau kalian membaca, ya, pemilik pabrik rokok itu adalah orang-orang non-Islam. Ya. Mereka itu ingin menghancurkan orang Islam supaya orang Islam itu miskin, bodoh, sakit-sakitan, ya, dan sebagainya. Nah, caranya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ini bukan perkara kecil sebenarnya, perkara besar. Nah, oleh sebab itu, Bapak berharap agar sebagai staf OSIS, ya, bisa menjadi pelopor perubahan. Ya. Jangan sampai justru kalian terperosok dalam kesalahan pergaulan. Kalau kalau disebut bencong, ya, justru yang bencong itu yang suka merokok. Ya. Jangan sakit hati misalnya tergaul diajak merokok alihnya. Sebab dia nanti orang ngumpul diajak merokok alihnya. Lah bencongnya, sebab itunya tidak usah sakit hati. Tidak usah sakit hati. Nah itulah yang bisa Bapak sampaikan. Jadi marilah kegiatan ekstrakurikuler kita laksanakan dengan baik. Kemudian hal-hal yang menghambat kemajuan kalian singkirkan jauh-jauh, ya. Terutama kebiasaan merokok, ya. Dan yang terakhir permainan game, ya. Jadi bangsa lain ingin menghancurkan Indonesia itu melalui HP kalian dengan permainan game. Nah, dengan menggunakan waktu untuk bermain game berarti tenaga kalian, pikiran kalian dikuras. Main game, waktu kalian sampai kalian main game itu ada yang sampai jam 12 malam, jam 2 malam, ya, sehingga waktu pagi belajar itu di kelas sudah habis tenaga sehari. Itu sering Bapak melihat, ya, kalian belajar di kelas jam 10, ya, bahkan tadi pagi-pagi jam pertama Bapak nyarekan kelas 9, wayang dia semua lor, jam setengah 8 Bapak pengajar dia sudah tidur, Bapak foto, ya. Nah itu karena apa? Malamnya bermain game. Nah, kalau kalian tidak bisa merubah penggunaan HP, nah, waktu kalian nanti akan terbuang sia-sia. Ya. Nah, oleh sebab itu, marilah pada saudara sekalian, Bapak mengajak kalian mulai berpikir lebih dewasa untuk menggunakan waktu belajar, menggunakan waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler dengan baik. Ya. Demikian saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, ada kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.